Oke, hari ini kita akan belajar materi mengenai inverse fungsi komposisi. Nah, jika di awal kita memiliki fungsi komposisi f bundaran gx, maka notasi fungsi inversnya adalah f bundaran g pangkat min 1x, yang kita baca dengan inverse fungsi komposisi f bundaran gx. Nah, fungsi itu akan sama dengan inverse fungsi f bundaran inverse fungsi gx. Nah, apabila kita di awal memiliki fungsi komposisi g bundaran fx, maka notasi dari fungsi inversnya adalah g bundaran f pangkat min 1x, yang juga kita baca dengan inverse fungsi komposisi g bundaran fx. Nah, fungsi itu juga akan sama dengan inverse fungsi g bundaran inverse fungsi fx. Nah, selanjutnya kita akan membahas cara mencari inverse fungsi komposisi. Nah, ada dua cara untuk mencari inverse fungsi komposisi. Nah, cara yang pertama, jadi langkah pertamanya kita harus menentukan fungsi komposisinya terlebih dahulu. Nah, misal kita akan menentukan fungsi komposisi f bundaran gx. Nah, f bundaran gx itu kan artinya sama dengan f dalam kurung gx ya. Nah, selanjutnya langkah kedua. Nah, setelah kita mendapat fungsi pada hasil langkah pertama, selanjutnya kita cari inversnya. Jadi di sini di langkah pertamanya kita kan mendapat fungsi f dalam kurung gx. Maka langkah kedua, kita harus mencari inverse fungsi f dalam kurung gx yang kita notasikan dengan f pangkat min 1 gx. Oke, selain cara yang pertama tadi, cara yang kedua, jadi langkah pertama, kita tentukan masing-masing fungsi inversnya. Jadi misalkan ada dua fungsi f dan fungsi g. Jadi kita harus mencari inverse fungsi f dan juga inverse fungsi g. Kemudian, langkah keduanya adalah kita tentukan fungsi komposisi dari fungsi hasil langkah pertama tadi. Nah, misalkan kalau kita mau mencari inverse fungsi komposisi g bundaran fx, maka kita harus mencari inverse fungsi f bundaran inverse fungsi gx. Nah, atau itu akan sama dengan inverse fungsi f dalam kurung inverse fungsi gx. Nah, apabila kita akan menentukan inverse fungsi komposisi f bundaran gx, maka kita harus mencari inverse fungsi g bundaran inverse fungsi fx, yaitu sama dengan inverse fungsi g dalam kurung inverse fungsi fx. Untuk lebih memahami materi inverse fungsi komposisi, jadi kita coba ke satu contoh soal. Nah, jika diketahui fungsi fx sama dengan 4x ditambah 3 dan fungsi gx sama dengan x ditambah 2. Kemudian yang ditanyakan adalah inverse fungsi komposisi g bundaran fx sama dengan berapa. Nah, kita coba menggunakan dua cara yang sudah kita bahas tadi ya. Nah, cara yang pertama. Jadi, langkah satunya kita harus mencari fungsi komposisinya terlebih dahulu. Nah, di soalnya ini fungsi komposisinya adalah g bundaran fx ya. Nah, berarti langkah satunya kita harus mencari g bundaran fx. Nah, g bundaran fx itu sama dengan g dalam kurung fx. Kemudian, pada soal, kita memiliki rumus fx-nya itu adalah 4x ditambah 3. Maka, di sini kita ganti fx-nya dengan 4x ditambah 3. Sehingga jadinya g dalam kurung
4x ditambah 3. Nah, kemudian di soal kita kan memiliki fungsi gx sama dengan x ditambah 2. Kita tulis dulu, gx sama dengan x ditambah 2. Kemudian yang harus kita cari adalah yang ini, g dalam kurung 4x tambah 3. Nah, ini berarti kita harus mengganti x-nya ini dengan 4x ditambah 3. Berarti yang di sini kita ganti juga nilai x-nya dengan 4x ditambah 3. Kemudian di sini di belakangnya masih tetap sama seperti yang di atas ya, ditambah 2. Kemudian kita operasikan jadinya 4x, terus ini 3 ditambah 2 hasilnya 5. Sehingga G dalam kurung 4x tambah 3 itu sama dengan 4x ditambah 5. Nah, ini artinya kita sudah mendapatkan fungsi G dalam kurung fx itu sama dengan 4x ditambah 5. Nah, selanjutnya langkah kedua, kita mencari inverse dari fungsi hasil langkah 1. Berarti kita harus mencari inverse fungsi G dalam kurung fx. Nah, tadi di langkah 1 kita mendapatkan fungsi G dalam kurung fx itu sama dengan 4x ditambah 5. Nah, kalau kita gunakan cara cepat, seperti yang sudah kita bahas pada video-video sebelumnya, di sini nilai A-nya itu adalah 4, kemudian nilai B-nya 5. Nah, rumus cepat untuk mencari fungsi inverse-nya itu kan sama dengan X min B per A ya. Nah, kita masukkan. Kita tulis dulu X-nya masih tetap sama. Kemudian nilai B-nya kita ganti dengan 5. Jadinya X min 5 per nilai A-nya kita ganti dengan 4 per 4. Sehingga kita akan mendapatkan inverse fungsi G dalam kurung fx itu sama dengan X min 5 per 4. Nah, jadi inverse fungsi komposisi G bundaran fx itu akan sama dengan X min 5 per 4. Nah, sekarang kita akan coba cara yang kedua untuk menyelesaikan soal yang tadi. Nah, jadi langkah satunya kita harus mencari inverse dari masing-masing fungsi yang sudah diketahui. Nah, di soal diketahui fungsi fx sama dengan 4x tambah 3. Kemudian kita akan mencari fungsi inverse-nya menggunakan rumus cepat ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, berarti nilai A-nya ini artinya 4, kemudian nilai B-nya adalah 3. Kita gunakan rumus cepat untuk mencari fungsi inverse-nya. Rumus cepatnya itu adalah Nah, sekarang kita akan coba cara yang kedua untuk menyelesaikan soal yang tadi. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari fungsi inverse dari masing-masing fungsi yang sudah diketahui tadi. Nah, di soal diketahui fungsi fx sama dengan 4x tambah 3. Untuk mencari fungsi inverse-nya ini, kita bisa gunakan cara cepat atau bisa juga gunakan cara dengan konsep ya. Nah, di sini kita akan gunakan cara cepat. Nah, untuk mencari inverse fungsi fx ini kita gunakan cara cepat dengan rumus x min b per a. Nah, di fungsi fx sama dengan 4x tambah 3 ini, nilai a-nya adalah 4, kemudian nilai b-nya adalah 3. Sehingga inverse fungsi fx itu sama dengan x min 3 per 4. Nah, selanjutnya kita akan mencari inverse fungsi gx. Di soal diketahui gx sama dengan x tambah 2. Nah, ini berarti nilai a-nya itu sama dengan 1, kemudian nilai b-nya 2. Nah, kita gunakan rumus cepat juga untuk mencari
inverse fungsi Gx. Rumusnya masih sama seperti tadi, X min B per A. Nah, sehingga kita akan mendapatkan rumus inverse fungsi Gx ini akan sama dengan X min 2 per 1. Nah, X min 2 dibagi 1 itu hasilnya akan sama dengan X min 2. Sehingga inverse fungsi Gx itu akan sama dengan X min 2. Nah, selanjutnya langkah kedua, kita mencari fungsi komposisi dari hasil fungsi inverse yang sudah kita dapatkan pada langkah 1 tadi. Nah, di soal ditanyakan inverse fungsi komposisi G bundaran fx. Berarti inverse fungsi komposisi G bundaran fx itu akan sama dengan inverse fungsi f bundaran inverse fungsi Gx. Nah, ini artinya inverse fungsi f dalam kurung inverse fungsi Gx. Nah, tadi kita sudah memiliki inverse fungsi Gx itu sama dengan X min 2. Kita ganti. Sehingga kita akan mendapatkan rumus inverse fungsi f dalam kurung X min 2. Nah, selanjutnya di langkah 1 tadi kan kita sudah mendapatkan inverse fungsi fx itu sama dengan X min 3 per 4. Kita tulis. Kemudian yang harus kita cari adalah inverse fungsi f dalam kurung X min 2. Nah, di sini berarti kita mengganti X dengan X min 2. Sehingga yang di sini kita juga ganti nilai X-nya dengan X min 2. Sehingga hasilnya adalah X min 2 kurangi 3 per 4. Nah, selanjutnya kita operasikan. Min 2 kurang 3. Jadi negatif 2, kita punya utang 2. Terus kita ngutang lagi 3. Sehingga total kita punya 5 hutang ya. Nah, jadi di sini hutang itu kita misalkan dengan min. Sehingga hasilnya adalah X min 5 per 4. Nah, jadi inverse fungsi komposisi G bundaran fx itu akan sama dengan X min 5 per 4. Nah, hasil yang kita dapatkan dengan cara 2 ini sama dengan hasil yang kita dapatkan dengan cara 1 tadi ya.